Halo teman-teman, selamat pagi. Halo pagi. Aku mau makan pagi teman-teman sambil aku mau curhat cerita-cerita karena beberapa hari lalu kan adalah hal sepele yang enggak hanya sepele doang dikasih perbesar. Gini ya teman-teman, itu hari kan ada tantaku saudaranya bapak itu masuk rumah sakit kan. Nah, di, jalur ceritanya gini, kita kan ya saudara bapak kan masuk rumah sakit, terus kita eh, baku chat chat di grup keluarga kan. Nah, si kakak aku yang ketiga ini, aku kan biasanya kalau ada kabar gini atau mau kemana-mana kan dia pasti duluan chat chat saya sebelum dia mau pergi atau tidak. Nah, si kakak aku ini nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. Jadi di pikiran aku itu dia sudah pergi naik motor kan, waktu pagi sampai siang kan itu masih panas matahari. Jadi di pikiran aku ya mungkin dia udah pergi eh, naik motor ya kan. Jadi saya nggak ada juga, padahal kakakku ini ngelihat chat di grup ini. Seharusnya kalau kalau kakak sudah lihat kita sudah berisik di grup itu, kakak langsung colek di saya di grup itu, Saldi mau pilih ki Umiwati di rumah sakit gitu kan istilahnya. Nah, saya kan pasti langsung respon. Itu kakak saya nggak ada sama sekali kabarnya, chatnya, bla bla. Biasanya kan dia mau pipi kemana dia langsung chat saya. Nah, pas kepikiran dia tidak mau pergi, menjelang sore itu pas hujan deras, kan aku di dalam kamar saja baring. Eh, itu kan nggak ada, kita kan pasti kalau hujan deras baru petir angin kencang kan kita kan nggak dengar ada orang yang datang atau apalah itu kan. Nah, aku ya cuma tidur baring-baring aja di tempat tidur. Kata kakak saya dia ada di depan rumah lagi ketuk-ketuk pintu dan manggil-manggil saya kan nggak dengar, namanya juga hujan deras petir angin ya kan. Nah, pas dia menelpon, pas juga aku ada di kamar mandi teman-teman, jadi aku nggak dengar kalau dia menelpon. Nah, pas dari kamar mandi habis mandi, sepupu aku Dewi sama ya Dewi Alan itu nelpon saya. Dia bilang, Cika di mana kok, bilang di rumah, bilang mau pergi lain Miwati, bilang rencana mau kayak ini pergi, bilang ayo mi sama ki Dewi, bilang saya bilang kukira dari mi Dewi pilih Miwati, bilang belum pi kan kau nak tunggu, bilang nah lah ya tunggu apa ya. Nah di situ, nah, terus aku keluar toh kasih panas mobil, ternyata kakak aku ini ada di samping rumah, di rumah anaknya. Yang saya pertanyakan, kalau memang dia ada di teras rumahnya anaknya, kenapa dia tidak mendengar suara mobil, ya kan? Suara mobil aku baru kasih nyala, ya kan? Nah, di situ makanya saya juga nggak berpikiran kalau dia ada di sebelah. Makanya saya langsung kasih keluar mobil, ya udah pergi tanpa melihat seseorang. Saya cuma menengok, cuman di rumah keponakan aku itu anaknya kakakku ini yang di samping rumah, cuman ada bapak saya duduk sendirian, nggak ada orang. Hmm. Jadi aku pergilah. Terus sampai di rumah sakit heboh. Katanya saya saudara baru dia bilang sadar mak bahkan kami semua sifatnya saudaraku lah. Jadi selama ini saya baik sama saudara saya apa? Tidak baik gitu. Oke, kalau memang saudara saya menganggap berubah atau apalah, oke, enggak masalah kok. Saya cuma bilang Kak Aji, saya bukan bermaksud tidak mau panggil Kak Aji. Cuman kan biasanya kalau Kak Aji itu mau pergi kemana-mana kan pasti ngechat duluan. Kalau udah tahu kabar A, B, C, D ya kan. Tapi itu hari kenapa Kak Aji ndak ngechat saya kalau Kak Aji mau pergi. Jadi di pikiran saya itu hari kan pagi sampai siang kan itu masih panas matahari. Saya pikiran
Kalau Kak Aji itu sudah pergi duluan naik motor, makanya saya juga nggak ngerespon. Makanya lain kali Kak Aji kalau ada mau dipergi atau Kak Aji udah dengar berita ABCD, langsung ngechat saya karena saya itu ndak 100% fokus di HP. Kadang aku di kamar mandi, kadang aku di dapur, kadang aku di ruang tamu, kadang aku di mana membersihkan. Ya, jadi kalau saya bilang mau minta maaf, saya minta maaf Kak Aji ya. Cuman saya ndak 100% salah karena saya ndak tahu sekali kalau Kak Aji itu belum pergi menjenguk Ajiwati atau Miwati. Nah, jadi kalau memang Kak Aji berpikirannya saya berubah atau ditaumi semua sikapnya saudara Atta, ya terserah Kak Aji aja ya. Karena ya masalah sepele gini aja mau diperbesar. Terus Kak Aji sendiri kan menegur saya untuk apa ya, untuk jangan berkoar-koar di grup sebelah. Kenapa Kak Aji sendiri yang berkoar-koar di grup pihak Bapak, ya kan? Itu sama aja, nggak ada bedanya Kak Aji sama saya, nggak ada bedanya kok. Jadi kalau Kak Haji mau marah sama saya, anaknya juga mau marah sama saya, terserah. Karena saya juga percuma juga jadi baik. Saya di zaman aku punya uang, orang-orang mendekat sama saya. Di saat aku udah jatuh, nggak ada yang mau lihat saya. Jadi intinya kalau Kak Haji sama anaknya semua mau marah sama saya, terserah. Saya juga nggak merasa apa ya, kayak gini kan. Dewi kan bukan saya yang mengajak Dewi, tapi Dewi yang Alan yang suaminya yang nelpon saya Kak Haji ya. Jadi bukan saya yang ngajak. Nah, siapa tahu Kak Haji berpikiran lebih pentingkah sepupunya daripada kakaknya. Tidak. Saya gini Kak Haji ya, saya luruskan. Siapa duluan ngechat saya, itu yang saya layani, saya respon, saya antar. Ya, itu baik saudara mau sepupu 2 kali mau orang lain. Tapi kalau yang duluan itu orang lain, saya duluan utamakan yang orang lain. Karena kenapa? Saya nggak tahu Kak Haji kapan saya meninggal, kapan ajal saya dijemput, saya nggak tahu ya. Jadi kalau Kak Haji mau marah sama saya, terserah. Yang penting saya nggak marah sama Kak Haji sama anak-anak Kak Haji, terserah ya. Intinya masalah sepele ini, kalau Kak Haji mau memperbesar ya terserah. Intinya saya tidak mau cari masalah sama siapapun ya. Kak Haji kan tahu kondisi saya bagaimana, susah, miskin, dan lain-lain sebagainya kan. Dan cuma Kak Haji yang selalu bantu saya. Tapi bukan berarti saya berubah gara-gara hal sepele kecil ini. Kan Kak Haji sendiri yang ngajar aku jangan berkoar-koar, jangan bikin ribut di grup pihak keluarga mama. Nah sekarang kakak sendiri kan yang berkoar-koar di grup keluarga dari bapak. Jadi semua sepupu, om, tante tahu, ya kan? Jadi yang bikin hal kecil menjadi besar itu kan dari kakak sendiri, ya kan? Terus kenapa saya nggak mau ladening di grupnya keluarga mama? Karena kan Kak Haji kan tahu orang itu yang selalu komentar di grup itu kan apa ya, Kak Haji lah tahu siapa dia, karakternya bagaimana ya kan. Jadi nggak salah kan kalau saya berkata ya, kalau dibilang kasar sama dia kan nggak masalah. Yang penting saya kan nggak ngatain dia yang di luar nalar manusia kan. Itu jadi sekali lagi, kalau memang Kak Haji, kalau saya yang bersalah, saya minta maaf ya Kak. Tapi jujur demi Allah, bukan saya mengajak Dewi sama Alan, tapi Alan yang memanggil saya. Karena kebetulan juga Dewi ternyata belum pergi menjenguk Miwati ya. Jadi saya cuma mengklarifikasi ya. Kalau anaknya kakak saya ini marah sama saya, ya terserah. Karena apa ya, intinya saya tidak pernah berbuat salah sama orang ya. Jadi jangan memaksa aku untuk minta maaf kalau memang bukan saya yang salah ya. Gini aja ya, buat
keluarga saya, buat siapapun yang biasanya saya bantu antar kiri kanan, minta tolong ya untuk sekarang ini, kalau kalian udah mendengar apapun, apalagi kayak kabar masuk rumah sakit keluarga, tolong langsung ngechat gue kalau kalian mau diantar. Jangan sampai kayak gini, ya kan? Saya kan udah tahu kalau kakak saya ini sudah pergi atau belum, ya kan? Tiba-tiba pas hujan deras, katanya dia nelpon, katanya dia datang di rumah kota-kota. Saya kan udah tahu. Saya buka HP itu di rumah sakit. Jujur demi Allah, di rumah sakit, di parkiran mobil. Itu bayangin. Jadi dan satu buat orang yang cari muka, ya kan, yang cari perhatian sama siapapun itu, gini aja ya, nggak usah lah bermuka dua ya di dunia ini, karena percuma nanti di pengadilan akhirat aja kita nanti mengetahui siapa yang bermuka dua, siapa yang real ya. Jadi nggak usah lah untuk sementara ya, mungkin orang itu ya charper lah. Jadi tunggu aja nanti, siapa tahu jangan sampai nanti kamu melunjak tinggi tiba-tiba drop, ya kan. Jadi sudah cukup ya teman-teman, aku klarifikasi hal sepele yang menjadikan perbesar-besar kayak gini. Karena kenapa ya, saya tidak suka aja karena kakak saya ini mengeluarkan kata-kata kalau sudah mengetahui sifat-sifatnya saudaranya lah. Jadi selama ini aku baik sama kakak-kakak aku tuh apa, nggak baik. Jujur ya, kalau saya mau pelit, mau seke sama saudara saya, mendingan saya kasih tarif mobil saya. Satu kali naik Makassar, Maros ke Makassar, saya kasih tarif aja kan 350.000 PP Makassar, PP Maros, PP 150, ya kan. Tapi apa, saya tidak pernah menargetkan tarif mobil saya. Terserah kalian, cuman yang saya mau luruskan ini, kalian lihatlah kondisinya, kalian mau pergi kemana. Kalau mau ke Makassar kan pasti bayar tol, bensinnya kan. Jadi ya masih murah lah kalau 350.000 PP Makassar, ya kan. Jadi apa ya, intinya gini, saya merasa nggak punya masalah sama siapapun ya. Kalau soal masalah aku nggak manggil kakak saya untuk pergi menjenguk Miwati, itu kan saya di luar pikiran saya kalau dia udah pergi atau belum kan, saya nggak tahu. Makanya lain kali buat siapapun yang sering aku antar itu, kalau memang udah dapat kabar kayak begini, ya kan, itu kalian harus ngecek duluan, cepat ya, cepat. Jadi saya juga apa ya, nggak pergi sama yang lain, oke? Jadi ya terserah orang mau marah sama saya, mau benci sama saya, mau nggak peduli lagi sama saya, terserah. Saya juga nggak ngemis nggak makan beras Anda kecuali diberikan, oke? Jadi cukup, bye bye, makasih.